kalau Tuhan Allah itu menciptakan manusia, tapi manusianya itu tidak menjalankan ibadah yang disuruh sama Tuhan atau Allah, berarti Tuhan gagal dong menciptakan manusia. Sebenarnya Tuhan sedari awal di Quran itu sudah diingatkan oleh malaikat bahwa manusia ini akan melakukan kerusakan. Bukan hanya tidak menyembah Dia, tapi melakukan kerusakan. Kerusakan kepada tubuh mereka sendiri, tidak menjaga tubuh, misalnya nggak olahraga dan lain sebagainya. Kerusakan kepada alam bahkan. Dengan ya buang sampah tidak pada tempatnya, eksploitasi alam dan lain sebagainya. Udah diingatkan. Tapi Tuhan tetap ciptakan itu. Karena Dia Maha Cinta. Sehingga itu curahan cinta Dia. Sekaligus karena ada satu manusia yang meskipun semua orang tidak menyembah Tuhan, Tuhan tetap pede nyiptain kita karena ada yang namanya Muhammad. Kita mengenalnya Nabi Muhammad. Jadi cukup udah Tuhan itu. Bangga dengan itu. Dan yang kedua, Tuhan yakin karena setiap manusia itu diberi fitrah, istilahnya dalam Islam. Yaitu naluri terdalam dan paling sensitif untuk selalu melakukan kebaikan minimal, maksimal akan beriman kepada Tuhan. Misalnya ya, ketika akan ada momen-momen tertentu bagi setiap orang, lo akan merindukan sesuatu yang melebihi dari segala sesuatu ini. Pasti. Tuhan gambarkan di Quran kalau lo lagi jatuh terpuruk seterpuruk-puruknya, semua orang mengkhianati lo, maka lo akan berharap ada satu kekuatan yang bisa menemani lo, bisa menguatkan lo. Dan itulah sebenarnya persepsi lo tentang Tuhan. Hanya saja tidak terkonseptualisasi sehingga ya udahlah. Udahlah ya. Nah, dan Tuhan menciptakan cinta itu sehingga kemudian setiap orang akan cenderung kepada kebaikan. Betapapun dia tidak beragama. Setuju. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan ya udah Tuhan nggak pernah merasa gagal. Karena sedari awal Tuhan tidak pernah mengharapkan kemudian semua orang tunduk padanya. Karena itu simbol cinta. Karena itu walaupun yang nggak tunduk kepada Tuhan, tetap Tuhan cintai. Buktinya tetap dikasih makan, dikasih minum. Nggak ada fakta bahwa orang mati karena nggak menyembah Tuhan, terus Tuhan boikot rezekinya gitu. Nggak ada ya. Jadi sebenarnya itu soal cinta Tuhan kepada kita. Makanya puncak dari agama itu bukan dogmatis, tapi adalah syukur. Dia bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena dia tahu karena Tuhan mencintai kita, maka kita balas cinta Tuhan kepada kita dengan kita mencintai Tuhan. Jadi puncaknya itu. Makanya ada seorang sufi spiritualis Muslim, perempuan, Rabi'ah Adawiyah namanya. Kata dia bawa air dan bawa obor. Buat apa? Dia buat membakar surga agar gak ada lagi orang beribadah karena ingin surga, dan mau nyiram neraka agar tidak ada lagi orang beribadah karena takut neraka. Jadi relasi hamba kepada Tuhan itu puncaknya adalah relasi penuh cinta.